Kaita. Senang sekali bisa bersama-sama dengan semua sahabatku. Oke, aku bacakan, pernah saya tulis di satu di media sosial. Nah, ini loh, terus belajar mengendalikan emosi. Jadi kita itu nggak pernah berhenti belajar, itu dulu penting. Ya, sama-sama katakan dengan saya, terus belajar. Terus belajar, oke ya. Kita terus belajar mengendalikan emosi kita, meski ada alasan untuk marah. Gitu. Jadi alasan itu untuk marah banyak. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa mengontrol atau mengendalikan emosi kita. Ya, nah kita harus berpikir secara bersama gitu ya. Apa manfaatnya melayani kejengkelan? Coba renungkan dulu baik-baik. Capek gitu. Iya kan? Kalau kalian mau layani kejengkelan, pasti butuh kuping. Gitu. Ya. Kalau ketemu sama orang yang sudah jebol atau bisa ngontrol emosi, itu bagus. Tapi ketemu sama kuping yang memang juga masalahnya di situ, rame jadinya. Paham ya maksud saya ya? Aku nggak khotbah malam ini, aku mau sharing gitu. Ya, aku mau sharing kepada kita semua. Karena apa yang saya nulis itu, tahu nggak, itu perjalanan panjang. Jadi bukan ucuk-ucuk langsung didoakan tumpan tangan, ya, bahasa malaikat, ya. Lalu orang itu bisa sabar? Enggak. Bisa sabar itu enggak bisa didapatkan di dalam doa. Tulis tuh baik-baik tuh. Ya. Sabar itu enggak didapatkan di dalam puasa. Tapi sabar itu didapatkan di mana? Itu pengalaman pribadi gitu. Ya. Jadi kalau Anda mau sabar, tapi aku banyak berdoa deh supaya sabar. Sayang tuh. Doa itu penting sekali. Ya. Tapi kesabaran itu dari pengalaman hidup. Satu masalah besar yang kita hadapi, yang benar-benar di situ kita memiliki satu pengalaman bahwa melayani akan kejengkelan, emosi itu hal yang paling buruk. Iki ora ketok anune piye? Ora ketok mukaku. Ya ini dulu. Oke. Nah, paham sampai di sini ya? Itu dulu. Nah, kita lihat satu ayat sama-sama. Yakobus pasal yang pertama. Wahyu saya dikasih berapa lama? Lama Kak, lama. Lama, oke. Aku suka itu. Baik. Lama. Karena saya lihat wajah-wajahnya ini seperti saya nih suka marah, jadi penting. Gitu ya. Nah, yuk kita bacain ya. Jadi ingat, aku nggak khotbah nih, karena sama-sama kita berjuang untuk menyelesaikan perkara ini. Gitu. Aku juga berjuang di sini. Kadang-kadang juga bisa jebol, bocor, tapi puji Tuhan masih bisa menguasai dan mengendalikan gitu. Karena pengalaman panjang. Tapi jujur ya masih kadang-kadang. Jadi saya nggak khotbah malam ini karena aku tanya istri saya, gimana nih? Lolos nggak saya nih masalah marah? Dibilangin udah 90%, 10% lagi berarti izin dulu. Karena dia yang tahu gitu. Ya kan? Jadi kalau pengkhotbah atau pendeta mau khotbah misalnya tentang kesucian, ketaatan, kerendahan hati, kesabaran, nanya istri dulu. Bisa nggak saya khotbahin ini? Nah kalau dia bilangin lolos berarti saya bilang saya khotbah malam ini. Tapi dia bilang masih 10%. Berarti sama-sama kita sharing aja ya. Gitu. Sama-sama belajar.
Oke. Nah, lihat deh Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau marah itu nggak benar di hadapan Tuhan. Ya, itu dulu nih. Perlu digarisbawahi ya. Gitu. Jadi kalau kita marah, ya, nah marahnya dulu apa nanti kita akan sharing sama-sama ya. Karena dia bilang sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bahkan yang lebih mengerikan lagi adalah amarah itu masuk golongan daging. Di dalam Galatia 5. Nah, kalau saya hubungkan sama Roma 8, ayat 8, daging itu kalau kita menghidupi, kita nggak berkenan. Coba bodoh banget kita. Nah, kalau orang nggak berkenan kepada Papa di surga, yo ngapain kita? Iya kan? Nah, ini dulu nih kita sama-sama. Amarah itu mendatangkan kejahatan. Amarah itu mendatangkan kejahatan. Itu udah pasti itu. Ya. Coba kita lihat sama-sama. Mazmur 37 ayat 8. Yuk. Mazmur 37 ayat 8. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Katakan sama-sama, kalau saya marah, itu perbuatan daging dan itu jahat banget. Oke ya, ini penting nih, gitu. Supaya kita mengerti, gitu, paham. Oke, yang kedua, kita perlu belajar kepada satu sosok yang hebat sekali, yaitu Papa kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, gaya hidupnya itu bertolak belakang dengan orang-orang pada umumnya pada saat itu. Ya, kita tidak bisa memungkiri atau sangkali bahwa gaya hidup Tuhan Yesus sendiri adalah gaya hidup yang bertolak belakang dengan gaya hidup manusia pada umumnya. Jadi, sahabatku, saudara ama saya harus bertolak belakang dengan gaya hidup orang-orang yang ada di sekitarmu yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini ngeri nih. Ini ngeri. Nah, contoh seperti saya, ya, nggak usah contohin orang, saya aja. Nah, kalau saya khotbah, kalau saya jadi gembala sampai sekarang, kalau saya menjadi suami, saya menjadi papa, menjadi opa dari cucu saya, menjadi anak-anak daripada orang yang dipertemukan dan mereka panggil saya papi, tapi saya nggak maksakan diri, nggak nekat untuk hidup bertolak belakang sama orang pada umumnya. Nggak bisa. Jadi sebenarnya gini, bukan hanya marah, tapi banyak hal. Kita harus beda dengan mereka. Kita harus bertolak belakang atau gaya hidup saya sama hidup kalian. Beda kita sama mereka. Gitu. Yang ngerti, yuk sama-sama angkat tangan kita. Amin. Iya kan? No, bayangin aja, Kak Wahyu ya, Papi Wahyu udah ngomong ini udah berapa kali pertemuan. Tapi kalau nggak ngerti, gaya hidupmu masih bodoh, masih sama, nggak bertolak belakang sama mereka, ya percuma. Aku nggak mau tahu bentukmu gimana. Ya dari kepala sampai kaki penuh tato. Ya gayamu gimana aku nggak peduli. Ya itu luarnya aja, tapi karakter
karaktermu, sifatmu beda dengan mereka. Engkau harus bertolak belakang dengan mereka. Tahu nggak? Tuhan Yesus itu keren banget. Dan saya pakai bahasa ini, gila banget. Hidupnya orang Farisi, hidupnya guru-guru, hidupnya imam-imam. Dia datang, gila banget. Imam-imam nggak mau makan sama orang berdosa, sama orang sundal. Gila, Yesus datang, makan sama mereka, bergaul sama mereka. Itu aja bikin bingung pada zaman itu. Tapi sifatnya beda. Kelakuan dan karakternya beda. Bergaul boleh, tapi nggak sama. Kita perlu bertolak belakang. Salah satunya kita jangan suka marah. Percaya nggak? Kalau ada sesuatu masalah, ada sesuatu persoalan, bisa nggak diselesaikan tidak marah? Yang setuju, angkat jempol. Iya, bisa dong. Bisa dong. Kenapa harus ada masalah, lalu marah dulu? Makanya Yakobus mengatakan gini loh, keren banget. Yuk baca Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk apa? Mendengar. Tetapi lambat untuk apa? Berkata-kata. Dan juga lambat untuk apa? Marah. Kalau bisa jangan. Jadi kalau ada masalahmu, ada persoalanmu, itu bisa selesai loh tanpa emosi sampai marah. Dan kita nggak melayani kejengkelan kita, bisa loh masalah itu selesai. Karena Alkitab bilang begini loh, cepat dulu mendengar. Cepat dulu mendengar. Ya. Kenapa bisa terjadi begini? Kenapa bisa terjadi begitu? Cepat mendengar, lambat untuk responi dulu dengan kata-kata, apalagi marah. Setuju ya? Saya lihat mukanya jangan tegang deh, kita santai aja udah. Ya. Gitu ya. Jadi segala masalah itu bisa selesai tanpa marah. Gitu. Nah malam ini saya akan kasih 4 tips ya. 4 tips supaya kita bisa belajar sama-sama. Ya, sekali lagi saya mau mengatakan kepada sahabatku, saya juga belajar sampai sekarang supaya bisa ngontrol diri. Ya. Belajar sampai sekarang. Kadang-kadang juga bocor, tapi cepat ngontrolnya. Tuhan, sorry deh. Karena marah itu, sorry ya, marah itu ledakan dari dalam gitu. Jadi jangan sampai nanti keluar dari mulut baru minta ampun. Di dalam hati aja, dalam jiwa aja kalau udah marah minta ampun aja sama Tuhan. Ya, mungkin kalau saya ada masalah tiba-tiba ada Papi Wahyu, ya saya senyum pasti bilangin, waduh Kak Yosua ini bisa kontrol diri. Dia nggak ngerti bahwa di dalam hati dan jiwa saya udah meledak-meledak. Gitu. Coba kita lihat sama-sama, siapa bisa bantu aku? Coba kita lihat Mazmur 139 ayat 4. Coba lihat. Mazmur 139. Ini tiba-tiba aja nih, ada muncul di kepalaku. Yuk, Mazmur 39 ayat 4. Siapa yang bisa nolongin? Satu. Ya, Mazmur 139 ayat yang keempat. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ayo.
Baru kita berkata, marah ya? Enggak, soal gini mah nggak perlu marah, padahal hatinya udah begitu. Coba. Hebat nggak Tuhan itu? Bisa ngontrol hatimu loh. Makanya tadi itu kesaksian berkata yang ngontrol hidup kita siapa sih? Ya, Roh Kudus apa setan? Kan gitu. Ya, jadi lihat nih. Ya, itu asik banget. Dia ngomong di sini. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ya, jadi saya ulangi, tidak bisa kita sangkali hidup Tuhan Yesus itu adalah hidup yang bertolak belakang dengan dunia saat ini. Jadi harusnya kita juga bertolak belakang dengan gaya kehidupan mereka. Ini gak gampang. Ini betul-betul berdarah-berdarah, ini daging ini nih. Ini berdarah-berdarah ini. Ya. Ya udah, Papi Wahyu lagi tolong bacain 1 Yohanes 2 ayat 6 deh. Satu Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayo. Harusnya gitu kita. Tujuannya pertemuan ini setiap Jumat malam ini harusnya goalnya di situ. Kamu harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Artinya, saudara atau kalian atau keluargaku yang malam ini bersama-sama, saudara harus hidup bertolak belakang sama dunia ini. Itu kekristenan itu begitu. Karena Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah hidup seperti Yesus hidup. Man of God, manusia Allah. Jadi kemanapun engkau pergi, biarpun engkau di Kerawang, tiba-tiba engkau di Jakarta, orang bisa menyukai engkau dan senang bergaul sama kamu. Kalau kamu nggak ada, dicari. Coba bayangin aja, waktu itu, kenapa sih terjadi 5.000 orang dikasih makan? Ya, lebih 5 bakul, 12 bakul, belum lagi perempuan sama anak-anak. Diikutin Yesus, bukan mujizatnya. Karena hidupnya berbeda sama orang-orang, guru-guru, imam-imam pada saat itu. Jadi imam itu pada situ tuh cuma pinter ngomong doang, jago berdoa. Sampai setan aja merinding dan malaikat merinding kalau berdoa. Tapi hidupnya enggak benar. Kalau Yesus apa yang dia ucapkan, dia hidupi. Nangkep enggak di sini? Keren kan? Keren. Dia bilang di sini nih, hebat sekali. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Ya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke, ini catat baik-baik. Saya mau tanya. Orang yang berkelakuan seperti setan, Anda perhatikan, ada setan di dalam hidupnya. Yang setuju, mangguk-mangguk aja. Jangan kasih jempol. Udah mangguk-mangguk aja. Coba lihat. Orang yang berkelakuan, ya najis, ya penipu, pembohong. Karena fathernya pembohong kan setan. Jadi setan ada di dalam hidupnya, kelakuannya kayak setan. Loh, coba. Jadi kalau kita berkata, saya anak Tuhan. Nah, kelakuanmu mana?
Kamu berbeda nggak sama dunia ini? Bertolak belakang nggak sama dia? Bukan berarti kita nggak bisa bergaul loh sama mereka. Tuhan Yesus bergaul sama pemabuk. Apalagi Zekius loh. Ya, orang pajak. Apalagi orang emosian kayak, ya, siapa tuh? Coba siapa lagi paling banyak emosinya motong-motong kuping? Iya kan? Saudara tahu kan? Murid pertama tuh. Yang emosinya membara-bara gitu. Sampai Yesus berkata, engkau jangan layanin setan. Gitu kan? Diusir setan dari dirinya kan? Simon. Nah, jadi mari sama-sama malam ini kita belajar untuk bertolak belakang akan dunia ini. Jadi kalau kalian dan saya hidup seperti Tuhan Yesus hidup, kita udah pasti bertolak belakang sama dunia ini loh. Serius. Tampang kau tulis di dadamu begini, aku mau hidup berbeda. Nggak perlu ditulis di dada di sini. Nggak penting. Atau sablon baju di belakang, hidupku berbeda. Nggak penting. Asalkan kamu hidup seperti Yesus hidup, berarti engkau gaya hidupmu bertolak belakang dengan orang lain. Bayangin loh, 5.000 orang ikut. Sampai Yesus aja sama murid-muridnya, ya waktu itu lagi nyebrang pakai perahu. Ternyata orang juga ngikut naik perahu. Oh bayangin kenapa? Karena hidupnya orang berkata, siapa nih orang? Kok beda sama orang lain? Yang gak pernah aku temui. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu ditempeleng pipi kiri, kasih juga pipi kananmu. Mau nggak? Dan itu wajib loh, bukan sunnah. Wajib loh itu. Ya, coba satu ayat lagi nih. Ya. Coba lihat sama-sama Matius pasal 5 ayat 39. Udah, Papi Wahyu lagi bacain. Matius 5 ayat 39. Aldi aja tuh di samping Wewe baca Aldi. Udah. Mana Aldi baca Aldi. Ayo. Matius 5 ayat 39. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ayo. Ayo. Kalau ada orang tiba-tiba maki-maki sama kita. Ayo. Tuhan udah ngomong, tetapi aku berkata kepadamu, bukan murid-murid yang ngomong nih. Tapi Yesus ngomong nih pada kita, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, artinya siapapun yang berbuat jahat kepadamu, ampuni dia. Kalau dia berbuat jahat lagi, ampuni dia. Kalau dia berbuat jahat lagi, ampuni dia. Itu baru orang yang hidup bertolak belakang dengan orang lain. Makanya saya sering ngomong sama orang, aku mau bertobat nih Papi, katanya Pak, Om, Kak, saya bilangin, kamu udah mikir baik-baik kalau kamu mau bertobat. Kalau mau bertobat itu mahal loh harganya. Saya dulu kalau ada mau bertobat, senangnya bukan main. Saya bawa makan. Serius. Aduh, senangnya. Tapi sekarang, ya, karena pengalaman, saya nanya baik-baik. Kamu mau bertobat, mikir dulu baik-baik. Mikir dulu. Karena kalau kamu bertobat, berarti apa yang kamu suka, kamu nggak bisa lakukan.
Yang Tuhan Yesus suka itu yang harus kamu lakukan. Yang kamu suka tidak harus kamu lakukan. Tapi apa yang Yesus suka itu yang harus kita lakukan. Nah, itu baru namanya bertobat. Iya kan? Halo? Nangkep sampai di sini ya? Aku belum masuk ke tips yang keempat nih, pelan-pelan dulu gitu. Ya, pelan-pelan supaya kita bisa menghayati. Ya. Menghayati sama-sama. Coba saya bacain ya. Di dalam Efesus pasal yang tiba-tiba aku ingat. Efesus pasal yang 47. Efesus 4, sebentar ya. Efesus 4 ayat yang ke-26. Coba lihat. 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah, saya bilang tadi kan marah itu kan kejahatan. Ya. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya gini, masalah itu harus diselesaikan, nggak bisa nginep. Katakan sama-sama dengan saya, masalah harus diselesaikan. Jadi jangan diartikan lain nih. Saya udah nggak marah kok, tapi kita masih sebel dan benci dia, mukanya ada muak kalau kita lihat. Maksudnya ini, masalah itu harus diselesaikan segera. Harus diselesaikan segera. Ya. Ayat yang ke-31 perhatikan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi amarah itu masuk dalam golongan kejahatan. Ya, gitu. Makanya tadi saya bilang sama semua bahwa orang yang hidup di dalam Yesus ini nggak instan ya, nggak ada yang instan. Saya ngomong ini pun butuh pengalaman panjang dan kejadian yang luar biasa menyakitkan. Tapi sampai sekarang pun kadang bocor juga, tetap harus belajar. Ya, nah, maksud saya kalau kita memaksakan diri untuk hidup dengan perjuangan seperti Yesus hidup, maka jelas, saya ulangi ya, hidup kita pasti bertolak belakang dengan orang lain. Nah, sebelum saya masuk dalam tips yang saya sampaikan ini, kalau orang lihat aja, kita nggak usah mau doakan. Jelas kok kalau setan ada di dalam hidup orang itu. Ketahuan. Ya kan? Jadi mari sama-sama malam ini ya, ini penting sekali. Saya ulangi Matius 5 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan. Kita harus seperti Tuhan Yesus, diam aja. Saya punya prinsip nih. Kalau kalian mau ikutin boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ya, saya enggak peduli ngomongan orang. Tapi Tuhan itu tahu hati dan jiwa saya. Kalau saya salah, saya minta ampun. Saya enggak malu kepada staf, kepada siapapun. Aku minta ampun kalau salah. Tapi kalau saya benar, saya diam aja, enggak perlu membela diri. Tuhan tahu kok. Gitu, ya.
Jadi ngapain mau repot-repot? Ya, kita belajar terus supaya kita bisa bertolak belakang dengan hidup orang-orang pada zaman sekarang. Oke, nah, amarah dapat mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Amarah dapat mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Begitupun dengan sukacita kita ataupun penderitaan hidup kita seringkali banyak ditentukan oleh lidah atau perkataan kita. Ya, jadi marah ini itu bahaya banget. Selain sudah masuk dalam golongan kejahatan, ya. Saya mau beritahu banyak rumah tangga kacau, nggak bahagia, ya. Atau pekerjaan, bisnis nggak langgeng, nggak lancar karena ini loh, mulut ini yang nggak bisa kontrol, ya. Tanpa kita sadari bahwa fungsi lidah juga memegang peran penting sekali. Katakan sama-sama dengan saya, mulut saya penting sekali. Penting. Kenapa? Ya. Sebab firman Tuhan itu berkata demikian, ya. Kalau kamu mau melihat hari-hari yang baik dalam hidupmu, peliharalah mulutmu dan jagalah perkataanmu. Karena itu dalam renungan ini, pembacaan ini, ya, saya rindu untuk membagikan yang saya katakan tadi, ada 4 tips gitu. Ya. Saya baca ya sekali lagi ya, supaya kita mengerti, ya. Ya. Kalau kamu mau melihat hari-hari yang baik dalam hidup, melihat hari-hari yang baik ya, kata Alkitab nih. Ini luar biasa sekali. Peliharalah mulutmu dan jagalah perkataanmu, karena itu pasti kita akan menerima satu kebahagiaan yang luar biasa. Serius, ya. Nah, yang saya katakan tadi bahwa ada 4 tips bagaimana kita menjaga mulut dan perkataan kita sehingga bisa menenangkan hati orang atau mengendalikan juga hidup kita, hati kita, ya. Yang mendengarkan perkataan kita. Yang pertama, catat deh. Ya, karena ini dari pengalaman. Jangan mengatakan semua yang kita pikirkan. Jangan mengatakan semua yang kita pikirkan. Namun pikirkanlah semua yang hendak kita katakan. Yang pertama, tips yang pertama ya. Ini menjaga lidah nih. Jangan mengatakan semua yang kita pikirkan. Namun pikirkanlah semua yang hendak kita katakan. Kadang-kadang kan kita ya nggak kontrol perkataan kan, benar nggak? Iya kan? Nah, Yusuf gimana Sub? Ya kan? Lihat lu sih mangguk udah keren banget sih mangguk. Betul Kak. Betul ya. Sama dulu saya masih ingat waktu kan bandel banget saya waktu SMA ya kan. Saya kalau belajar kimia, fisika di belakang mangguk-mangguk. Tiba-tiba yang guru itu berkata dia panggil nama saya kan dulu belum bertobat. Dia panggil saya, Amri Haji sama mangguk-mangguk. Ya, ditunjukin, disuruh naik ke atas. Waduh, udah saya tunjukin temanku, Pak dia aja Pak, aku nggak ngerti, tapi mangguk-mangguk gitu. Gitu. Tapi malam ini saya percaya semua kita mengerti, amin. Yuk jempolnya mana deh, ya dong. Ya. Oke, sip ya. Jadi yang pertama jangan mengatakan semua yang kita pikirkan. Ya.
Ada nggak di sini yang kalau ngomong nggak pikir dulu? Iya. Sekarang kita berubah sama-sama ya, Pak Ivan. Saya panggil Ivan aja. Ya, Van. Ya. Jadi kalau kita mau ngomong gitu, pikirkan dulu apa yang kita mau ngomongin. Gitu. Begitu memang Tuhan Yesus itu gitu. Bayangin gini, ya lihat tuh. Sebelum melayani, dia naik ke bukit berdoa. Apa yang dia mau lakukan, nanti Papa di sorga Elohim Yahweh ngomong sama dia. Jadi, dia berkata gini, Tuhan Yesus, apa yang saya katakan itu dari Bapa surgawi. Jadi dia mikir dulu. Jadi mulai malam ini jangan kita ngomong, baru mikir. Itu yang gak ada masalah tuh banyak. Baru gampang sekali berkata, aduh maaf deh, maaf nih, ya, sorry, ya, lidah tak bertulang, gitu kan. Ya, mari sama-sama malam ini kita belajar, supaya kita enggak terlalu banyak alasan, gitu. Karena lama-lama saudara itu banyak alasan, maka alasan itu setan bisa pakai. Jadi gini, ini adalah tips yang sederhana saya mau sampaikan, tetapi sangat penting. Misalnya begini, kita berjumpa dengan seseorang, dalam hati kita berkata, ini orang tolol sekali, tolol banget. Pernah nggak pikiranmu gitu? Nggak ketemu tuh, halo apa kabar? Tapi pikirin, gila ketemu lagi sama anjing nih. Iya kan? Benar nggak? Iya kan? Benar nggak? Nah coba kalau kamu nggak mikirin, langsung ngomong, gila lu, baru ketemu, sifat lu nggak berubah, ya kan? Nggak terkontrol kita. Iya kan Adi? Iya kan? Jadi kayak gitu. Nah, ini jangan langsung kita ucapkan. Ini berbeda dengan konteks orang yang mengatakan apa adanya gini. Saya orangnya seperti begini. Kita nggak bisa begitu. Saudara sama saya anak Tuhan. Yang harus menjadi teladan kita Yesus. Dia role model kita. Gitu. Jangan bilang gini, oh saya sih orangnya begini aja. Sorry ya, keturunan saya ceplos-ceplos nih. Mulut saya kayak knalpot. Gila kan? Kan nggak bisa begitu. Ya. Nah, saya sebut orang kayak gini nih anak-anak. Sorry ya, biarpun mereka udah melayani di mimbar, bahkan suaranya bagus banget, tapi mulutnya, aduh kotor banget. Mulai malam ini, apa yang kita mau ucapkan, mikir dulu. Pasti kita jadi berkat. Pasti orang berkata, beda banget lu. Ya, gue sangat suka ngobrol sama lu. Seneng banget. Iya, karena sebelum kita ngomong, kita mikir dulu. Orang ini tersinggung nggak? Orang ini terima nggak? Gitu, ya. Nah, kenapa saya katakan orang yang berkata bahwa saya sih orangnya seperti begini, ya ceplos-ceplos apa yang saya katakan, saya pikirkan, saya ucapkan. Nah, ini kayak anak-anak, karena anak-anak pasti akan melontarkan semua yang ada dalam pikirannya. Nah, hidup Kristen punya tanggung jawab bahwa perkataan kita haruslah perkataan yang membangun, satu, ya, yang berkualitas, dua, dan yang memuliakan Kristus, tiga. Katakan sama-sama ya dengan saya, bertanggung jawab, membangun, berkualitas, memuliakan Kristus. Ya itu yang harus kita ngomongin. Ya.
Itu yang harus kita ngomongin. Karena itu jangan biasakan mengatakan semua yang ada di dalam pikiran kita. Tetapi berusahalah untuk memikirkan dan pertimbangkan dengan matang apa yang hendak kita katakan. Jadi malam ini kita belajar. Apa yang kita mau sampaikan, mikir dulu. Oh itu keren banget. Kan kita juga enggak tulalit kan, mikir lama banget baru ngomong. Waduh itu ada masalah itu. Kan otak ini cerdas banget mau ngomong. Kan Alkitab ngomong jelaskan, kalau engkau berkata-kata, baiklah engkau seperti menyampaikan firman Tuhan. Kan gitu ya? Bukan berarti begini, saudara-saudara apa kabar? Tuhan itu baik. Waduh itu nggak bisa juga kan. Relax aja lah, santai aja lah. Tapi otak ini punya hubungan relasi sama Roh Kudus itu loh. Otak ini, supaya otakmu itu nggak ngeras, nggak kacau. Itu. Makanya tuh lihat aja Paulus tuh nasihati sama Timotius. Ya, Tim, dia bilang apa? Jangan kamu menganggap rendah dirimu. Ya, karena waktu itu banyak orang tua. Bilang apa? Sampaikan kebenaran tapi hormati orang tua. Ya. Dan hargai sesamamu anak muda. Mikir dulu baru ngomong gitu. Jangan ngomong dulu baru mikir. Aduh kebalik itu nggak kayak Tuhan Yesus. Ya. Nah, yang kedua. Udah, kita masuk poin kedua ya. Oke? Satu udah shift. Mantap ya. Oke. Yang kedua. Jangan mengatakan hal-hal yang kita tidak ingin orang lain katakan pada kita. Saya ulangi, jangan mengatakan hal-hal yang kita tidak ingin orang lain katakan kepada kita. Karena Alkitab mengatakan apa yang kau tabur, kamu tuai. Nah, inti hidup ini sederhana. Sederhana sih sebenarnya. Ya. Yaitu jangan mengerjakan hal-hal yang kita tidak ingin orang lain perlakukan kepada kita. Ya jangan kita lakukan dong. Kalau kita berkata, aku nggak suka dikasih gini. Aku nggak suka begini, begitu. Begini, yo jangan lakukan juga buat orang lain. Enak aja ya lakukan gitu sama orang tapi dia nggak mau dilakukan. Nggak gitu. Kita harus seperti Tuhan Yesus. Ya, ingat, role model kita itu Tuhan Yesus. Ya, itu yang harus. Kalau kamu dan saya menghidupi akan hidupnya Tuhan Yesus, otomatis hidupmu lama-kelamaan bertolak belakang dengan gaya orang di dunia ini. Pasti beda. Ya. Setan pelan-pelan pamit dari dirimu. Gitu. Pelan-pelan. Permisi dia. Karena kamu nggak pernah melayani dia lagi. Ini catat baik-baik ya. Catat baik-baik. Kalau kamu hobi suka mengkhianati orang, mulai malam ini berhenti mengkhianati orang. Hianati dirimu sendiri. Catat Bapak. Mulai malam ini belajar mengkhianati daging. Kadang-kadang kita hianati orang karena kita ngikutin daging ini. Ya, saya ulangi ya. Kadang-kadang kita itu dipakai setan untuk mengkhianati orang lain ini karena kita ngikutin daging. Mulai malam ini, kalau mau bertolak belakang hidupmu, engkau harus mengkhianati dirimu sendiri. Mulai katakan, hai jiwaku, mulai sekarang aku nggak mau ngikuti apa yang kau mau lagi. Tapi aku akan ngikuti apa kata firman. Amin. Iya kan? Saya lihat wajah-wajahnya kan banyak nih. Ya kan? Suka mengkhianati orang. Enggak.
Mulai malam ini ya, Yusuf aja mewakili kita sama Hadi ya. Yusuf sama Hadi mulai malam ini hianati dirimu supaya kamu nggak nyakitin orang. Udah gitu. Ya. Itu penting. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Firman Tuhan berkata begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, Matius 7 ayat 12. Jadi apa yang kita ingin supaya orang lakukan, perbuat juga begitu. Ya, dalam hidup ini jangan mengatakan apa yang orang lain tidak ingin kita katakan kepadanya. Kalau orang lain tidak ingin kita panggil dengan sebutan yang tidak enak, maka jangan memanggil dia dengan sebutan demikian. Kalau ada namanya, panggil namanya. Itu loh, lebih enak. Ya. Anggap ya. Ngerti ya? Gitu. Oke. Yang ketiga, saya pelan-pelan supaya seperti air itu, ya, Papi Wahyu kayak spon. Gitu loh. Ya, supaya zek. Ya. Nah. Yang ketiga nih, jangan mengeluarkan perkataan ketika kita sedang emosi. Jangan mengeluarkan perkataan ketika kita sedang emosi. Ya. Gitu. Nah, kalau kita sedang emosi, maka perkataan kita akan sangat tidak bisa terkontrol. Nggak bisa terkontrol. Palingan gini terakhir, aduh sorry deh Bu, sorry lah Kak, sorry lah Papi, sorry lah tadi saya lagi emosi. Jadi gampang sekali kita, maaf tadi emosi. Tahu nggak, setan itu gini tuh modelnya, rasain lu. Setan itu seperti dia di pojok ngeliatin kita. Dia berkata, rasain lu. Malaikat sampai tutup mata. Aduh. Malaikat setan bilang, rasain lu. Kalau kita begini, maaf ya. Tadi saya emosi. Tahu nggak? Hah? Hidup seperti Yesus hidup. Supaya hidupmu itu bertolak belakang dengan orang lain. Ya, nah, sangat tidak ya rohani, sangat tidak membangun dan sudah pasti akan sangat menyakiti hati banyak orang kalau kita nggak ngontrol. Jadi kalau pada saat lagi emosi jangan ngomong. Saya mau beritahu ya, ini dengar baik-baik nih. Nih Papi Wahyu dengar baik-baik. Ada hamba Tuhan yang terkenal. Dan di Indonesia. Dia seorang wanita yang memang panggilannya sebagai ya panglima perang. Tahu nggak? Dia kalau marah, waduh, dia suka marah. Udah ngomong begini, Tuhan, aku ini nggak mau marah, Tuhan. Tuhan, aku nggak mau marah, Tuhan. Nah, dia biasa kalau berdoa seperti marah, gitu loh. Tapi dipakai Tuhan, luar biasa, sampai mendunia, ya. Bahkan buat KKR yang menghebohkan kota Yerusalem.
ya, bisa nari-nari di tengah jalan. Ya, orangnya ini yang bersaksi loh. Bayangin. Lalu dia ngomong gini loh. Tuhan, gimana sih caranya supaya saya nggak usah marah Tuhan? Kan masalah semua bisa diselesaikan tanpa marah Tuhan. Harusnya begitu Tuhan. Tuhan ngomong apa nih? Ya, Roh Kudus ngomong gini, kalau kamu mau marah langsung minum, tapi jangan telan. Tahu nggak kalau orang minum, ya, coba kalau kalian mau marah, marah nih, nggak bisa ngontrol ya emosi. Tahu nggak? Minum aja langsung, tapi jangan telan. Udah. Lama-kelamaan tahu nggak? Itu bukan sebulan loh. 1 tahun. Atau 2. Lalu Roh Kudus bilang gini, kalau kamu marah, ya, tiba-tiba kamu marah, ini dan itu, kamu langsung mandi aja. Mandi, siram kepalamu sampai betul-betul kamu tenang, baru selesai. Jadi nyiram air tuh sampai tenang nih. Atau kalau tiba-tiba marah, dia di luar rumahnya, dia apa? Minum air putih, nggak langsung telan. Kumur aja, nggak bisa ngomong. Sampai setahun, orang itu tahu nggak? Bisa menguasai diri. Bukan sehari ya, bukan seminggu, bukan sebulan, setahun kumur air. Kalau dia mau menyelesaikan masalah, ya dia pengen marah, dia mandi. Nyirem air kepalanya sampai dingin. Karena dia pengen keluar dari marah. Dia marah bukan karena emosi jiwanya, enggak. Dia marah karena dosa. Wah, berkobar-kobar kalau marah. Tapi cara begitu dia bisa ngontrol diri. Ya. Tapi makanya saudara, kalau saudara bilang, Tuhan kok saya ini suka marah ya Tuhan. Dikit-dikit emosi, panas hati. Piye Tuhan, tolongin saya Tuhan. Oh bisa, Tuhan pasti kasih solusi. Iya, beda-beda kita. Iya kan? Nah, jangan mengeluarkan perkataan ketika kita sedang emosi. Ya, kalau kita sedang emosi, maka perkataan kita sangat akan tidak bisa terkontrol. Ya, sangat tidak rohani, sangat tidak membangun dan mempermalukan diri kita. Ya. Apalagi menyakiti orang, itu udah pasti. Karena itu jangan mengeluarkan perkataan atau pendapat apapun ketika kita sedang emosi. Yang paling baik dilakukan ketika sedang emosi adalah masuk kamar atau tempat yang nyaman, tenangkan hati, tunggu sampai hati menjadi tenang, ya baru kemudian kita mengeluarkan perkataan atau pendapat. Udah, aman tuh. Nangkap sampai di sini ya. Oke, yang terakhir, yang keempat. Baru kita selesai ya. Nah, yang keempat. Keluarkan perkataan dengan prinsip membangun dan membangun. Keluarkan perkataan dengan prinsip berguna dan membangun. Keluarkan perkataan dengan prinsip berguna dan membangun. Nah, ini penting ya. Sebelum kita menyampaikan sesuatu, pikirkan apakah perkataan ini berguna atau tidak. Pikirkan. Apakah membangun ataukah justru membuat kekacauan dan keributan. Itu. Ya. 2 prinsip ini sangat penting. Kalau perkataan kita membangun, kalau perkataan kita berguna dan membangun, barulah kita sampaikan. Maka hidupmu akan menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Dan hidup saudara pasti berbeda dan bertolak belakang dengan orang lain. Amin. Gitu ya. Wah,
Cukup ya. Nanti kalau kalian mau, ada yang mau bahan khotbah ini, saya bisa kirim. Sampaikan ke orang lain. Ya. Gitu. Oke, kita berdoa sama-sama dulu ya. Papa, kami mengucap syukur buat malam ini. Bahwa kami untuk kesadaran untuk menjaga lidah, mengarahkan kita untuk memikirkan terlebih dahulu apa yang hendak kita katakan. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami orang yang bijaksana dan berkata-kata dengan bijak. Perkataan yang bijaksana itu akan merendahkan hati orang yang mendengarkan dan hatinya tenang teduh. Bawa kami terlebih untuk lebih fokus dan nekat mati-matian untuk hidup seperti Engkau hidup. Supaya kami bertolak belakang hidup kami dengan orang lain. Kami menghidupi akan hidup-Mu. Demi nama-Mu Bapa kami yang baik, penuh kasih dan sayang. Kami sungguh menikmati akan cinta-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Haleluya. Pelajaran yang luar biasa. Baik teman-teman, kita masuk diskusi sebentar ya Kak ya. Enggak apa-apa. Ayo, come on. Yuk kita diskusi. Mari, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung atau diketik di kolom chat? Boleh, nanti akan saya bacakan. Baik. Sebuah pembelajaran yang kita nggak bisa mengelak ya rasanya ya. Sama-sama. Kak, Ya, kadang kan orang ngomong nih Kak, ya. marah untuk alasan yang baik. Ah. Bagaimana tuh Kak komentarnya Kak? Marah saya kan untuk alasan baik. Ya. Makanya tadi saya bilang itu memang butuh proses panjang sih. Ya, proses panjang. Makanya saya bilang kenapa saya bisa ngomong begini. Apakah masalah itu bisa diselesaikan tanpa marah? Ya, itu nggak mungkin instan. Ya, karena di situ harus ada satu proses penguasaan diri. Jujur, kadang-kadang seperti itu, tahu nggak? Mulut saya udah gemetar, tangan saya gemetar, karena saya menahan. Jujur, serius. Ini satu kejadian. Ini lagi ulangan kan, anak-anak. Cucu saya AB, dia lemah di satu mata pelajaran. Jadi saya negosiasi. Sebenarnya nggak bisa, tapi saya negosiasi dan minta tolong sama gurunya. Jadi gurunya kasih les. Jadi dia les tuh dalam seminggu berapa kali. Tiba-tiba dia ngomong gini, Opa, dia panggil saya Opa Papi. Opa, kenapa sih harus les? AB kan bisa kerjakan sendiri. Karena dia itu saya anggap sebagai teman untuk komunikasi gitu. Ya, saya ajar dia berkomunikasi. Jadi cucu saya itu apa yang dia ngomongkan dia pikir dulu. Lalu kalau saya salah ngomong, dia suruh ulang, dia kritik. Dia bilang, saya bisa belajar. Saya bilang gini, oke, kalau kamu bisa selesaikan mata pelajaran ini dengan baik, Opa nggak perlu kasih les, karena dia tersita untuk apa sih namanya, untuk dia main, ya, udah. Tiba-tiba dia bilang gini, ya, kalau gitu, ya udahlah, saya bisa apa namanya, nggak perlu les. Lalu saya ngomong begini lagi. Satu hal, tiba-tiba tuh dia lawan saya.
anak-anak 9 tahun bisa lawan. Karena dunia ini semakin gila. Artinya dia tuh bahasanya yang saya nggak suka dengar gitu. Waduh. Jam 9:30 malam kemarin. Bibir ini gemetar. Saya tarik dia, ya. Saya tarik dia, saya suruh duduk. Duduk. Mata saya sudah berbeda, bukan lagi kalem. Matanya udah melotot. Duduk. Iya. Tapi saya berusaha mengontrol. Kalau dulu, itu Kak tak tahu. Tahu nggak dulu kalau kakak marah? Itu di pelabuhan, anak saya Tirsa ditabrak oleh buruh yang punya nomor di belakang. Ya. Dia itu tabrak sampai Tirsa itu terlempar. Saya pegang lehernya. Saya bobot saya waktu itu besar, mau 100 kilo. Saya suka dumbbell. Kalau saya itu push up, nggak usah push, saya gantung kabel tali tentara di atas pohon, saya manjat dengan tangan. Jadi tangannya kakak ini dulu waktu main di judo, itu kuat, bisa remes lehernya orang. Saya bisa sampai kulitnya kekupas. Dulu, saya segila itu seperti dikuasai setan, nggak takut. Saya pegang lehernya sampai ininya saya pegang. Maju 6-7 orang, saya bilang apa? Ayo. Saya sendiri, ayo. Gila. Iya. Waduh. Lalu Kak Ita ngomong, ini saya ngomong apa adanya. Makanya saya bilang tadi sama kalian semua, saya masih belajar, kadang bocor. Tiba-tiba Kak Ita tuh, hei, ini anak kecil, ini cucumu. Saya bilang, saya tahu, saya mau ajari. Tapi dia bilang, gak begitu caranya. Langsung saya bilang ini, saya langsung stop. Aduh, ya, oke, sorry. I love you, sayang, I love you, sayang. Kamu, udah, omanya jelasin, kenapa opa suaranya, saya ini punya suara di rumah itu rendah, gak pernah. Jadi saya itu kalau Kak Ita, saudara, kalau suara saya gak tinggi, dia bilang, marah ya? Enggak. Karena udah terbiasa suara saya begini. Artinya kalau ada masalah, ngapa sih mau ribut? Nah, saya jawab tadi, gini. Kalau kita, ya saudara, semua, mau ngomong sama orang, gak usahlah pakai marah. Jelasin aja seperti tadi, mikir dulu nih. Yang pertama saya bilangin ya, jangan mengatakan semua yang kita pikirkan, namun pikirkanlah semua yang Anda kita katakan. Yang kedua, jangan mengatakan hal-hal yang kita tidak ingin orang lain katakan kepada kita. Yang ketiga, jangan mengeluarkan perkataan ketika kita sedang emosi. Yang keempat, keluarkan perkataan dengan prinsip berguna dan membangun. Gitu. Udah. Demikian. Saya aja masih begitu dong, Wahyu. Serius. Wah, karena dia bilang apa? Ya, aduh, dia anak-anak pintar, dia bilang, opa nggak jelas. Ya, macam-macam. Ternyata dia habis ngomong dengan papanya. Papanya berkata, kalau nggak ngerti, nggak usah dikasih les. Yang penting sebisa mungkin saya punya pemikiran anak-anak nggak perlu juara 1 kalau memang anugerah. Tapi yang penting dia bisa tahu apa yang harus dia kerjakan. Nggak bisa cepat harus nyerah. Bisa ngerti nggak? Dia jelasin. Waduh. Mata nggak secakep begini. Melek matanya. Iya kan? Jadi marah itu nggak gampang kita bisa
selesaikan. Tapi kakak bisa ngontrol itu sampai gemeter, tangan gemeter, bisa ngontrol karena panjang perjalanan. Tapi kalau mau enak, mikir dulu sebelum ngomong. Ya kayak orang Indonesia sih pergi ke luar negeri tanya dulu harganya berapa gitu, baru makan kayak gitu, ya kan? Nanya dulu harga. Tapi kadang-kadang kita kalau harga nanya dulu, tapi kalau ngomong nggak pernah mikir dulu. Oke, yuk ada yang mau nanya tuh. Ya, ini ada yang ketik di kolom chat. Kak minta tips. Kadang kita udah emosi, udah nahan diri nggak ngomong. Tapi lawan kita nih terus maksa kita buat ngomong. Ini sih kayak kalau dari chatnya nih kayak suami dengan istri nih. Mau kabur ditahan terus. Terus alasannya kalau punya masalah harus segera diselesaikan. Gimana tuh Kak? Ya, oke. Kalau saya, yang pertama, yang tadi kan saya bilang, masalah itu memang harus diselesaikan. Nggak bisa sampai besok, segera diselesaikan. Yang kedua, kalau kita mau menyelesaikan masalah, seperti tadi, sama-sama nggak emosi. Baru ngomong kepada tema yang harus kita bahas. Nah, yang jadi masalahnya adalah, adikku, yang satu mungkin dia hanya ingin diam supaya redah masalah, nggak ada pertengkaran. Kan begitu. Ya kan? Ya, kalau saya, Tuhan itu Maha tahu, ya. Mungkin kita diam dulu saat itu, tapi kita lihat situasi kondisi, baru kita selesaikan. Ya, jadi fleksibel aja. Tapi masalah itu harus diselesaikan. Contohnya misalnya, kita mau selesaikan sekarang, tapi lawan kita emosi terus. Apalagi mulut dan bibirnya balapan. Udah, repot. Udah. Iya kan? Dan orang yang emosi, lalu kita kasih masukan, bukannya reda, tapi dia akan ungkit lagi masa yang kemarin, yang dulu-dulu. Nah, tuh Yusuf tuh mangguk-mangguk, saya nggak ngerti, punya pengalaman pribadi dia. Iya. Iya kan? Jadi mungkin kita oke, diam dulu. Tapi percuma kan kita ngomong sama mungkin lawan kita, atau teman kita, atau keluarga kita, tapi lagi emosi, ngapain? Saya kalau begitu susah diam aja. Saya mau cerita ya, biarpun orang begitu mau ngomel sampai pagi, saya layani. Saya diam. Diam aja. Iya. Diam aja. Iya kan? Lalu apa yang saya bilang? Saya tanya Tuhan begini dalam hati saya. Roh Kudus, mohon tenangkan jiwa orang ini. Roh Kudus, tolong tenangkan dia. Saya nggak emosi, saya lagi berdoa syafaat buat dia. Apalagi hubungan suami istri kan. Saya juga ngalami begitu. Ya. Jangan kira saya dengan Kak Ita ngomong cinta terus, I love you, sayang, cinta. Oh enggak. Kadang-kadang kita salah paham. Iya. Iya tuh. Apalagi ngurusin jemaat, ya kan? Apalagi ngurusin jemaat, yang jemaat ada udah tahu bohong, tapi masih bantu dia. Ya, cewek kan itu kan lebih peka. Iya kan, karena laki kan make otak, tapi cewek make perasaan. Udah kayak tadi, udah ada jemaat, udah saya tahu dia bohong, tapi ya tetap dibantu. Saya cuma begini, loh ini kan uangnya Tuhan. Ya dia bohongi Tuhan, ya lawan dia Tuhan, selesai. Yang saya yakin sekali, saya nggak bisa mengubah hatinya orang. Yang bisa mengubah hati orang Roh Kudus.
Kalau kita mau mengubah hati orang, stres, mampus kita. Tugas kita hanya mencintai, mengasihi, nerima keburukan, kebusukannya. Udah. Saya mau kasih tips nih yang suami istri. Jangan sampai kalian itu menunggu dibahagiakan. Enggak. Anda harus membahagiakan. Oh, dia sih enggak membahagiakan aku. Loh, salah. Orang menikah itu memberi kebahagiaan. Iya. Jadi kalau ada di antara Anda belum menikah, tapi ngebet mau menikah, sadar dulu. Siap enggak kasih kebahagiaan pasangan? Saya kalau ada orang mau menikah, adik saya tanya, kamu siap menikah enggak? Menikah itu memberi kebahagiaan dan enggak nuntut. Coba bayangin yang satu memberi kebahagiaan yang laki, yang wanita memberi kebahagiaan. Lalu yang pria enggak nuntut, lalu yang wanita enggak nuntut. Keren banget. Pasti hati-hati, jangan bilang gini, saya memang orangnya kayak begini. Nggak bisa begitu. Ya, kita harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Sama-sama pasangan itu hidup seperti Tuhan Yesus. Maka aduh. Ya, yang tanya tadi, kalau malam itu, hari itu nggak bisa diselesaikan, kecuali kalau siapa yang membuat Anda yang disuruh ngomong atau tetap pengen menyelesaikan masalah, tapi dia sendiri masih emosi, stoplah, diam aja, pasang telingamu. Kalau Anda ngomong lagi emosi, udah nggak akan selesai. Pasang telinga. Ya? Telinga aja. Saya yakin nggak ada orang bisa marah 1x24 jam, mulutnya pasti bengkak. Sariawan pasti. Nggak ada. Makanya paling enak orang lagi marah, kita dalam penyembahan, happy, asik. Iya, diam aja. Dimomelin, dimaki-maki dalam penyembahan. Udah. Ya. Aldi mau tanya Aldi ya? Aldi mau tanya ya? Silakan Aldi. Go Aldi. Ya, halo Pak. Aduh. Cinta. Ya. Ayo Aldi, silakan. Ya. Sikap orang itu kan beda-beda. Kan kadang juga ada orang yang nggak kelihatan dong muka gue. Suaranya kenceng. Kan kadang ada orang yang kita sekali ngomong dia udah ngerti, dia udah paham gitu. Sedangkan ada sikap orang yang lain juga kita udah marah-marah, dia masih nanggap remeh gitu hal-hal yang misalnya penting gitu. Nah, maksudnya dalam konteks itu kita masih berhak marah nggak sih, atau kan karena kan sikap orang juga beda-beda gitu loh. Ada yang dia gampang menerima, gampang mengerti gitu, terus dia ya gitu nggak melakukan hal seperti itu lagi. Ada yang dia anggap sepele lah gitu. Gitu sih. Oke. Di dalam Alkitab itu ada dua macam orang sih. Yang pertama orang bebal, yang kedua orang bodoh. Jadi orang bebal itu sebenarnya dia udah tahu, ya. Tapi seperti tadi, pura-pura nggak ngerti gitu. Ya orang seperti itu kalau bisa jangan dilayani aja, ya, tapi tetap aja kita mengasihi gitu. Tapi orang bodoh itu jelas, kalau kita jelasin dia bisa mengerti, lalu dia bisa ngikut gitu. Iya. Ya, jadi itu. Nah, yang kedua orang-orang yang kita ngadapi seperti itu, ya memang tidak ada jalan yang lain loh. Kita memang harus ada dalam hadirat Tuhan supaya kita bisa diberikan kesabaran gitu. Dan itu bagus sekali tuh, di Wahyu akan kapan waktu kita belajar tentang kesabaran, itu penting. Iya. Karena hubungannya marah itu kaitannya betul kesabaran. Orang bodoh, orang bebal, sama orang nantangin, kadang-kala begitu ya kayak.
Iya, jadi orang bebal itu udah tahu loh, tapi ngeyel. Tapi kalau orang bodoh itu, udah ngerti dia. Nah kita ini kan mantan orang bebal sebenarnya. Gitu. Udah tahu firman begini, kita tetap begitu. Iya kan? Gitu. Jadi ada dua caranya. Jadi kalau kita menghadapi orang bebal seperti itu, adikku, ya kita diam aja. Tapi jaga akan jiwamu dan hatimu, jangan sampai sebel dan marah. Ya. Gitu. Tapi Tuhan itu luar biasa sekali kan? Ya kan? Murid Yesus kayak gitu kan udah jelas, Simon kan bebal orangnya. Tapi kita harus punya sikap seperti Tuhan Yesus. Mungkin hari ini masih bebal, tapi besok mungkin enggak. Nah gitu. Demikian. Siap. Kak, mau tanya Ya. saya. Tadi kan kita belajar bahwa apapun yang ada di pikiran kita, jangan sampai gampang keluar dari mulut kita, kan perkataan kita. Iya. Berarti kan bisa jadi begini, Kak. Oke, mulut kita diem nih. Kita tahan mulut kita untuk tidak mengeluarkan apapun. Tapi di daun kepala ini kan Mumet. terus berputar itu terus kan. Nah, kalau saya itu dipilah-pilah gitu. Kita ini cerdas sebenarnya. Dipilah-pilah gitu. Nah, makanya gini. Misalnya kita ketemu 4 orang. Pasti beda-beda nih orang-orang nih. Nah, makanya di situ kita memang perlu dikuasai oleh hadirat Tuhan. Sebagai anak Tuhan, apalagi pemimpin, apalagi suami. Iya, karena hadirat Tuhan itu membawa kita lebih cerdas. Memang kan banyak pikiran nih, tapi kita memilah-milah. Yang pikiran yang menyinggung orang itu, atau perkataan yang agak kasar, nah itu jangan, kita itu perlu langsung dilihat itu, harus kita matikan, harus kita hapus. Kita bisa mikir itu sebegitu cepatnya, dan kata-kata begitu banyak kita bisa lakukan ya di pikiran kita. Jadi supaya nggak mumet, ya udah, yang seperti tadi, yang seperti gini, tolol banget orang itu salah satunya, goblok banget nih orang nih, ya tuh sebel banget udah jelasin enggak, udah itu perlu dipotong tuh. Mungkin ada bahasa yang lebih sebagai father untuk menjelaskannya. Nah kalau banyak hal-hal yang tinggal, itu bagusnya kepik buat kita jogging di sana, ya kan? Ya kan? di mobil bawa sepatu olahraga, biar mereka ngobrol, kita jogging muter jalan gitu kan, santai gitu. Itu keluar tuh semua yang. Makanya gembala, pemimpin, father seminggu sekali memang harus rest gitu. Harus rest. Iya. Kak, marah sama temperamen beda atau sama? Kadang ada orang yang... kalau temperamen ini... Ini pertanyaan di kolom chat bagus. Seperti kan ada orang yang berkata, emang ini temperamen saya kolerik gitu. Jadi kan saya gampang marah. Iya, jadi begini. Tuhan Yesus juga marah kok. Tapi marah kepada kebenaran gitu. Karena temperamen itu sifat, itu karakter yang jelek. Kita bisa marah dong, tapi marah kan nggak perlu meledak-meledak sampai sepatu diambil baru mukul kepala orang, kan nggak perlu. Iya kan? Marah itu bisa begini aja, contoh marah. Gini, ini loh firman Tuhan kata, ikut. Itu marah ilahi namanya gitu. Marah tapi diselubungi dengan kasih Tuhan supaya orang ini bisa sadar gitu.
Jadi bisa marah tanpa emosi ya Kak? Oh bisa dong. Itu berarti marah yang terkontrol. Itu marah kudus buat saya. Marah tapi tanpa emosi, tanpa banyak berkata-kata. Iya, tapi apa yang kita ucapkan itu tepat. Hmm. Orang ini misalnya masalahnya, itu aja yang kita jelasin. Lalu kalau kita marah jangan pernah mengambil contoh orang-orang untuk orang ini gitu. Sepertinya merendahkan dia, jangan. Iya gitu. Siap. Iya gitu. Siap. Tapi seperti Tuhan Yesus kan luar biasa sekali. Kalau dia yang mukul, dia juga membalut gitu. Itu harus satu gitu. Tegur dia. Karena gini loh, orang-orang itu beda loh. Yang si A ini ya dia ditegur kalau banyak orang, dia sadar. Ada juga orang ditegur banyak orang, tanpa menjadi-jadi. Ada orang suka ditegur face to face, 4 mata. Iya kan? Gitu. Jadi, waduh, sebagai father, sebagai papi, sebagai pemimpin itu, waduh, kamu dengar semua nih malam ini. Nggak main-main itu. Betul. Karena si Ucok sama si Jufri sama Udin beda. Orang kembar aja beda. Iya. Jadi yang pemimpin di sini atau hamba Tuhan di sini, semua kita hamba Tuhan, selalu harus ada ya relasi, koneksi, hubungan, dan jangan sampai rohmu tidak bergelora dan rohmu harus menyala-nyala supaya hadirat Tuhan terus mengontrol hidup. Amin. Itu penting. Bergairah tuh. Jadi ada satu hubungan ilahi, ada cun gitu, ya. Kakak ini paling menderita kalau nggak dalam hadirat Tuhan. Pasti menderita saya. Selalu saya jaga. Dimanapun selalu ngomong I love you. Terus sayang. Saya tahu kalau saya hadirat Tuhan, adik bahaya saya. Ganteng bilang masih itu. Bahaya saya. Saya jujur ngomong sama kalian semua. Iya. Bahaya kalau saya ini nggak dalam hadirat Tuhan. Ya, serius. Gampang marah. Ya, karena merasa bisa dan serba bisa gitu. Ya. Banyak hal. Jadi saya selalu ngomong Tuhan, aku mau terus dalam hadirat. Enak kan kalau kita jujur-jujur. Ya, Yusuf pasti bilang, aduh gila gue punya juga kelemahan. Sama, Sub. Kita punya kelemahan kok, Sub. Ya. Adi, udah. Makanya saya bilangin, teladan kita hanya Yesus. Role hidup kita hanya Yesus. Jadi di situ ngomong, kalau memang Yesus di dalam hidupmu, kita semua wajib hidup seperti Yesus. Nah kalau setan ada di dalam hidupmu, wajiblah hidup seperti setan sekalian. Ya udah. Iya kan? Nah kalau kalian mau berubah, udah digembalakan di komunitas. Tapi kalau nggak mau berubah, ya ngapain di komunitas? Pasti kamu tersiksa sendiri. Contoh sama kan orang mau diet toh. Orang mau diet. Ya. Tapi nggak ada niat, cuma pengen aja kurus. Diajak makan, makanan enak-enak, tersiksa. Karena yang di muka meja makanan kesukaannya. Tapi kalau dia mau diet, kalau dia memang sungguh-sungguh, biarpun udang, kepiting, biasa aja. Ya kayak gitu sih. Kalau kita mau contoh, mau hidup benar. Iya kan? Contoh nih, di sini ada pelayan Tuhan yang melayani di mimbar. Kamu kan tahu mimbar itu kudus. Anda di muka jemaat. Ya, Anda melayani wakil Allah. Ya memang hidupmu harus memang beda.
Biarpun celanamu robek-robek, kan nggak apa-apa pakai celana robek, nggak mungkin tidak masuk surga. Ya kan nggak ada masalah soal itu. Iya kan? Tetapi kita harus menempatkan di mana kita. Nah kalau kita itu suka di dalam hadirat Tuhan, tahu nggak? Kita bisa membawa diri loh kemana kita bisa pergi. Apa yang kita katakan, apa yang harus kita lakukan. Itu sangat, udah protokol surga kayak gitu. Lucu kan? Lucu kan? Dia mau disebut anak Tuhan. Tapi kelakuannya kayak setan. Ya kalau dibilangin anak setan marah. Kan lucu nih. Lucu kan? Lucu kan? Lucu kan? Ya saya sekarang jujur ya di masa pandemi ini saya banyak bertobat. Saya bilang kepada jemaat, ya kalau Anda nggak mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya dan nggak mau digembalakan, mungkin di gereja lain bisa Anda kali diterima di sana. Gitu aja saya sih. Iya, karena susah. Gitu, bukan berarti saya ini sudah sempurna, enggak. Berjuang juga. Lalu saya bilang, yuk sama-sama kita berjuang. Yuk sama-sama. Tapi kalau ada kemarin jujur suami istri ya karena dia menikah, ya menikah punya karakter berbeda. Singkatnya, gara-gara perkataan, gara-gara masalah, udah berpisah. Intinya gitu, panjang ceritanya. Dia udah mau setahun pisah. Saya bilang gini terakhir, ya, saya nggak marah, tapi suara saya pelan kayak begini, bilang gini, ya, kalian berdua kan anak Tuhan, betul anak Tuhan? Iya. Bukan anak setan kan? Bukan. Nah kalau anak Tuhan pasti bisa rujuk. Karena gini, yang suami ya merasa dia direndahkan, yang wanita istri merasa nggak dicintai, diabaikan. Saya bilangin coba lakukan untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan pasti jadi. Sekarang dia udah bersama. Sekarang udah sama-sama. Karena saya bilang kalau Anda anak setan, udah bubar. Ya, bubar. Jadi gini loh, Anda kan diberkati di gereja, diawali pernikahanmu sama doa. Nah kalau Anda mau buat apa-apa, udah yuk sama-sama berdoa. Apa yang harus dilakukan ya awali sama doa, akhir sama doa dong. Jangan awali doa, kebencian terakhir. Gak bisa begitu. Jadi kalau ada yang mau menikah di sini, ya ingat baik-baik. Yang pertama tadi, Anda itu jangan mau dicintai, tapi Anda memberi cinta, memberi kebahagiaan. Dan jangan nuntut. Udah. Gitu ya. Supaya nanti Papi Wahyu memberkati blessing Anda, ya udah. Lalu, Dek gini, jadi kakak itu pranikahnya saya ubah. Jadi kalau saya pranikah palingan 2 kali, 3 kali ketemu. Baru menikah. Tapi setelah menikah, ya selama 6 bulan atau 1 tahun, sebulan sekali ketemu. Setelah menikah. Jadi kalau mau menikah 3 kali pertemuan aja. Tapi setelah menikah bisa 6 bulan sampai setahun. Saya mau nanya, gimana suamimu? Gimana istrimu? Nah baru ketahuan itu semua. Ya kan? Nah, itu dimentori itu 1 tahun sampai dia lurus. Sekarang ubah begitu. Setuju. Biasanya kan 11 kali atau 7 kali sebelum menikah. Setelah menikah, udah nggak ada pertemuan apa-apa. Mampus mereka. Jadi diubah aja. Yang mau menikah yang anak-anak muda di sini, udah 2 kali pertemuan atau 3 kali cukup. Ya kan? Yang penting dia kudus, dia dan sebagainya. Kalau apa, ampun. Oke. Nah, setelah itu udah papinya siapin waktu sebulan sekali. Udah review, yang mana nggak suka, udah mulai terima sama-sama, udah gitu.
Ya. Kalau 6 bulan sudah beres, udah lepesin. Kalau masih agak bagaimana, udah sampai setahun. Gitu. Iya. Itu masih lama sih, nggak usah jempol-jempol. Oke. Ya. Kenapa jadi saya, Den? Hah, haleluya. Thank you loh, Kak Yosua. Hari ini kita belajar banget. Sama-sama. Apapun alasan Iya. kita ya, udah lakuin buat Tuhan aja. Tadi tipsnya jelas banget. Iya, lakukan buat Tuhan. Amin. Dan kita praktek ya, pasti bisa. Baik, Dika, bagaimana kelanjutannya? Siap langsung di foto dari sana atau dari sini? Kak Yosua, thank you dan teman-teman semuanya. Sebelum kita selesai, kita akan berfoto bersama. Yuk, open kameranya.